wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin Hataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahid nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam nikmat dan anugerahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih istiqamah duduk bersama di sini, mengaji bersama di sini. Laula fadl minallah walaula rahmah minallah lantama'na ila hadzal makan. Kalau seandainya bukan karunia dari Allah, bukan anugerah dari Allah, bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita nggak bakal kumpul di tempat ini pada malam hari ini. Ini semata-mata Allah menggerakkan hati dan jiwa kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan langkah kaki kita, sehingga kita istiqomah ngaji bersama di sini setiap malam Jumat awal bulan. Ngaji kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat yang menunjukkan keimanan kita, yang dikarang oleh Qutbul Irsyad Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Sebelum itu kita membaca Rawi Syibtun Duran, bersalawat kepada Rasulullah. Insya Allah tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali hidup kita semakin baik, hidup kita semakin tenang, hidup kita semakin bahagia, hidup kita semakin bagus, hidup kita semakin mendapatkan rahmat, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang asalnya banyak kesulitan, Allah mudahkan. Yang hasilnya banyak kesusahan, Allah ringankan. Yang asalnya banyak hutang piutang, memenuhi pikiran kita, Allah lunaskan, Allah tuntaskan, Allah selesaikan. Berkah istiqomah kita, berkah salawat kita, berkah kita cinta sama Allah dan Rasulnya, berkah kita cinta kepada kebun dari kebun surganya Allah, majelis dari majelisnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kadang-kadang pikiran kita tidak mampu dengan fenomena kehidupan, fenomena ekonomi, fenomena kesulitan, fenomena problematika permasalahan yang tua, yang muda, yang remaja, yang bapak, yang emak, yang kakek, yang nenek, bahkan anak-anak muda pun tidak luput dari problematika kehidupan. Langkah kita bagaimana? Sikap kita seperti apa? Langkah dan sikap kita yang baik, yang benar, ya, dekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Yang pada dasarnya menciptakan kesusahan,
ya pada dasarnya menciptakan kebaikan, menciptakan rahmat, menciptakan anugerah, menciptakan apapun problematika kehidupan, Allah lah solusi satu-satunya. Lewat siapa? Lewat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat Rasulullah dan penerus-penerusnya Rasulullah, yaitu para ulama amili, para ulama Allah, para orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang dekat sama Rasulullah. Mereka adalah pewaris Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tenang, adem, nyaman, bahagia, insya Allah bakal rindu dengan suasana seperti itu. Berasa nyaman, berasa tenang, berasa nikmat, berasa beban pikiran yang asalnya berat jadi ringan, jadi enteng. Mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, mendengarkan masukan, mendengarkan solusi, mendengarkan jalan keluar bagaimana kiat-kiat kita kehidupan di dunia ini yang semakin lama penuh dengan fitnah, semakin lama semakin banyak maksiat, semakin lama banyak hal-hal yang di luar nalar dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan kita, Allah berikan istiqamah buat diri kita, Allah jadikan kita manusia yang bersabar, manusia yang bersyukur, manusia yang selalu mengharap rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya, kita bacakan Fatihah buat Bapak Sudirman biar sehat ya, biar beliau sehat, sabul bed. Beliau lagi musim orang menggigil, tenggorokan sakit, demam, ya batuk sama pilek. Ini habis menggigil udah 2 kali. Kemarin seminggu yang lalu menggigil meriang, panas dingin, tenggorokan kering, ya batuk, pilek. Kemarin lusa di pesantrennya habis boleh menggigil lagi, meriang, panas dingin, ya kemudian batuk, pilek. Semalamnya ya tadinya udah sembuh, udah enakan, kembung, ya kembung sama mencret. Tapi alhamdulillah udah minum obat, alhamdulillah udah agak enakan. Doain mudah-mudahan sehat dan banyak umur semuanya, ya. Nah, ini sayang meninggalkan istiqomah, sangat rugi sekali kalau seandainya kita meninggalkan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Fatihah, ada yang sakit juga, Habib Alwi nggak bisa datang karena beliau sakit juga. Ini lagi musim orang sakit. Isu-isunya bisa Covid lagi nih. Ya, kata sih ada PPKM level 3 udah mulai, udah nggak daerah mana, Jakarta mungkin atau daerah mana ada PPKM level 3. Bentar lagi ini mau Ramadan, udah tanda-tanda mau Ramadan ya begitu biasa. Ya, mau lebaran nggak boleh mudik lagi. Ya, biasa ya, datangnya setiap menjelang mau Ramadan. Ya, dan mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin. Ya, ini fitnah, salah satu fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah hindari kita semuanya dari fitnah akhir zaman, fitnah corona, fitnah apapun modelnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Nah, bahkan dari salah satu doanya Rasul, wa'udzu min fitnati akhir zaman, wa min fitnatil masiihid dajjal, dari fitnah akhir zaman dan fitnah masiihid dajjal. Dari doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak. Kenapa? Karena fitnah semakin lama semakin merajalela. Fitnah semakin lama nggak ada habis-habisnya. Fitnah semakin lama kakito ilal mudlim, seperti gelapnya malam, nggak berasa kita difitnah. Nggak berasa fitnah itu ada di mana-mana. Ya, melampaui sebuah negeri, sebuah negara, semuanya terkena fitnah yang berbagai macam. Akhirnya yang lainnya pada ikut-ikutan. Ya, akhirnya yang lainnya pada ikut-ikutan. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah Masiihid Dajjal, fitnah-fitnah yang selalu setiap tahunnya, setiap masanya itu lebih parah daripada sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, selamatkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya, kita bacakan Fatihah untuk kesembuhan Bapak Sudirman, Habib Alwi, kemudian para habaib-habaib yang lain, guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Ala hadin niyah wa kulli niyatin shalihah wa rahmatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ayo ikutin Nabi, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni dhulmatil wahmi wa tukrimuni nuril fahmi wa tudkhili ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisan binurihi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Ila anqal. Wa'lam annahu laysa biwajibin ala ahadin ayyabhatha anil munkaratil masturah hatta yunkiruha idza ra'aha bal dhalika muharramun liqauli ta'ala wa la tajassasu wa liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam man tatabba'a awrata akhi tatabba'a Allahu awratahu. Al hadis. Wa innamal wajibu huwa al-amru bil ma'ruf indama tarikina lahu fi hali tarkihim wal inkar lil munkar kadzalik. Fa'lam hadhihi al-jumlah fa inna ra'ayna katsiran minan nas yaghlatuna fiha. Pengarang musannif Al-Habib Qutbil Irsyad Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ketahuilah saudara-saudara semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, kita bukan menjadi kewajiban kita bagi seorang pun di antara kita, bukan menjadi kewajiban buat seorang pun di antara kita, ya, terhadap apa? Untuk mencari ya, dari kemungkaran yang tertutup, ya. Jadi kita nggak boleh melihat kemungkaran yang kita tidak tahu kebenarannya, jangan dicari-cari, kecuali hatta yunkiruha idza ra'ah, sampai kita ingkar kalau kita ngelihat dengan mata kepala sendiri, ya. Misalnya, contoh kecilnya, pedagang bakso, ya, si fulan ngomong sama, tuh pedagang bakso, tahu nggak? Pakai daging kucing, pakai daging tikus. Yang bener loh, jangan fitnah. Bener, gua ngeliat padahal bohong. Ya. Akhirnya apa? Abid termakan omongan tersebut. Nyari-nyari, benar nggak nih? Padahal yang jual orang muslim, Kalau orang non muslim yang jual, kita patut ragu. Tapi kalau orang muslim
nanya sama abangnya, bang ini daging tikus bang, lo jualan? Ini nggak ada yang ngaku. Kalau kita nanya atau gimana, ini nggak ada yang ngaku, masih nanya, oh daging ini daging sapi, dioplos sama daging ayam. Kalau kita nanya pasti nggak mau ngaku. Kita mencari-cari tahu karena kita tidak pernah ngelihat. Katanya orang aja nggak boleh, itu namanya fitnah. Kadang-kadang untuk menjatuhkan nilai sebuah bisnis. Dulu ada viral di daerah Jawa Timur, namanya Pandaan, restoran ayam goreng, ayam bakar Pak Soleh namanya. Itu mempekerjakan orang kampung sekitarnya. Mungkin ada yang nggak demen, ya, ada yang nggak demen, ada yang membuat fitnah. Jadi ayamnya itu pakai mati, ayam tiren, begitu lah. Ayam yang udah menjadi bangkai, dikelola atau gimana, divideoin, diviralin, ya, diviralin. Katanya apa gitu syaratnya. Terus ada yang ditumbalin juga katanya, pakai darah seorang bayi, kepalanya anak bayi atau gimana gitu. Jadi fitnah itu, jadi viral kemana-mana. Ternyata karyawannya yang dipecat tersebut, yang memfitnah restoran tersebut. Oh ini nggak halal nih ayamnya, ayam tiren, ayam bangkai yang dimakan kita ini. Akhirnya restoran sepi. Kenapa? Banyak yang kemakan omongan. Padahal nggak ngelihat sendiri kenyataannya. Padahal tidak melihat sendiri. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, nggak boleh mencari-cari sesuatu yang nggak terlihat di depan mata kita. Haram hukumnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, contohnya, contoh kecilnya, nggak usah jauh-jauh juga. Ya, kita nggak tahu kebenarannya. Ya, emak-emak sesama emak-emak berantem lagi arisan, gue ngeliat suami lu ya gonjengin cewek tiap hari, gonjengin cewek tiap hari, padahal profesinya gojek. Jangan-jangan main sama cewek, jangan-jangan punya selingkuhan. Ya, memang ngeliat, tapi profesinya memang ojek, di mana nggak diangkut. Akhirnya si istri cemburu, berantem, pisah, cerai dan lain sebagainya. Ente berarti yang buat masalah. Nggak boleh, ya. Akhirnya jadi hancur rumah tangga orang. Akhirnya jadi habis dagangannya orang. Akhirnya jadi bangkrut, ya restorannya orang. Kenapa? Karena kemakan omongan dan fitnah. Kita nggak boleh. Fitnah seperti itu nggak boleh. Sampai kita nggak boleh ngelihat kemungkaran, kita ingkar di dalamnya sampai kita ngelihat betul. Dengan mata kepala kita, bukan katanya orang. Orang sekarang kan banyak borongnya, ya, banyak untuk cari followersnya, banyak biar viralnya. Kadang-kadang dibuat viral, dibuat barusan ngeliat handphone viral, dibuat apa? Pedagang bakso jatuhin diri, biar orang pada iba, biar orang pada kasihan. Demi follower, biar dilihat sama orang, terekam CCTV. Dia nggak ngeliat mungkin ada CCTV, lagi belokan ya, pura-pura jatuh. Jadi orang iba datang semuanya, wah kasihan, padahal dia menjatuhkan dirinya sendiri. Mungkin orang buat iba, terkumpul dana 200 juta, 300 juta atau gimana, nyumbang dia. Kan banyak. Sekarang apa sih yang nggak diviralin? Sekarang apa sih yang nggak dihebohin? Sekarang apa sih yang nggak jadi fitnah? Sekarang apa sih yang nggak jadi ibarat kata tontonan? Kalau tontonan aja nggak menjadi tontonan, buat apaan? Kalau jadi tontonan doang nggak jadi tontonan, buat apaan? Nah, kita mengambil hikmah pelajaran di situ. Kenapa? Karena hal tersebut kalau seandainya kita nggak tahu kebenarannya, nggak tahu keabsahannya, kita mengatakan, oh iya, kita mengiyakan juga. Dzalika muharramun, itu hukumnya haram. Nggak boleh mengintai-ngintai, nggak boleh mata-matain orang lain. Wala tajassasu, jangan sampai memata-matai orang lain. Nggak boleh, haram hukumnya. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Awas ya, nggak boleh tipu. Bahasa anak muda sekarang nggak boleh tipu, nggak boleh fudul. Fudul urusannya orang lain. Kadang-kadang itu gitu. Semut di ujung lautan kelihatan, gajah depan mata nggak kelihatan.
Ya, aibnya sendiri nggak tahu, aib orang lain diungkit-ungkit mulu. Nggak boleh seperti itu. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, jangan mata-matai orang lain, jangan mengintai-intai orang lain. Ya, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengintai-intai, memata-matai ya aib saudaranya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengintai dan mengintai-intai, memata-matai aibnya pada hari kiamat. Mau aib kita diintai sama Allah, dilihat sama Allah, dimata-matai Allah Subhanahu wa taala. Oh, kelihatan semuanya apa yang kita sembunyikan. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Makanya jangan sampai kita mengintai, memata-matai orang lain. Wah, orang lain, kita syirik sama orang lain, hasud sama orang lain. Orang memata-matai itu berarti ada sesuatu yang nggak baik dalam hatinya. Entah pengen menghancurkannya, entah pengen meniru, pengen merusak dia, atau gimana. Berarti ada sesuatu yang tidak baik. Ya, ngintip orang, ngintip orang. Nggak baik, nggak benar, nggak dianjurkan, dan itu diharamkan, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu, Beb? Menyerukan pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, itu seperti apa, Beb? Ya. Di sini beliau musannif mengatakan bahwasannya menjadi kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar tatkala kamu melihat manusia yang meninggalkan dalam keadaan mereka meninggalkan kewajiban yang menjadikan kewajiban buat mereka. Jadi maksudnya apa? Ente melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mata kalian sendiri, mata kita sendiri, ya. Menyerukan pada kebaikan, ya. Menyerukan pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tatkala kita menyerukan, ayo kita laksanakan, ayo kita kerjakan, kita amar ma'ruf, ayo kita sholat masjid, ayo. Ya, kita melihat mereka belum pada sholat, ayo kita tatkala mereka meninggalkan hal tersebut kita ajak, ini adalah amar ma'ruf. Demikian juga kemungkaran, kalau lihat kemungkaran lagi minuman keras semuanya, ngelihat depan mata semuanya, ya ente harus ingkar. Kenapa? Karena melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau nggak mampu, nggak berani atau gimana, ya minimal jangan sampai duduk di situ. Ya, jangan sampai duduk di situ, ya. Nah, ini untuk mencegah kemungkaran, untuk mencegah murka dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketahuilah bahwasanya banyak di antara kita, ya, banyak di antara manusia itu yang banyak salah dalam hal ini, ya. Yang banyak salah dalam hal seperti ini, menyerukan kepada kebaikan, menyerukan kepada ma'ruf yang baik, mencegah pada kemungkaran, itu banyak yang salah, banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak tahu alias ikut-ikutan. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Ini perlu digarisbawahi. Dan yang terpenting, wabinal muhim. Di sini ya. Dan dari yang terpenting, Allah tusaddiqa wa la taqbal kullama yunqalu ilaika min af'alin nas wa aqwalihim al-munkarah hatta tusahil dzalika bi nafsik. Dan yang paling penting, jangan kalian percaya, jangan kalian mudah terima apa yang kalian dapatkan dari perbuatan manusia ataupun perkataannya, ya, yang mungkar. Ya, yang mungkar, yang tidak benar, yang tidak baik. Sampai kapan? Sampai kalian menyaksikan dengan diri kalian sendiri. Yang kayak tadi tukang bakso, ya, pakai daging celeng atau daging tikus atau daging kucing. Ternyata katanya ternyata fitnah. Ada orang yang syirik sama dia, menjatuhkan dia, dagangan dia, sehingga dia nggak laku dagangannya. Ya, kenapa? Yang memfitnah tukang bakso juga sebelahnya misalnya.
Ya, kenapa? Karena orang syirik dan hasud itu pasti satu profesi. Nggak mungkin profesinya beda. Nggak mungkin tukang sayur hasud sama dokter, nggak mungkin, mustahil. Nggak mungkin tukang sayur hasud sama tukang kain, nggak mungkin, mustahil. Nggak mungkin tukang sayur hasud sama tukang mobil, nggak mungkin. Ya, satu profesi. Dokter hasudnya sama dokter. Tukang buah hasudnya sama tukang buah. Counter handphone hasudnya sama counter handphone. Satu profesi. Biasanya itu kalau mengenai hasud, mengenai hasud atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gampang percaya sampai kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, nggak boleh. Akhirnya menjadi fitnah. Itu kasihan dagangannya orang. Ya, itu kasihan dagangannya orang. Au yang qulu ilaika mu'minun taqiyun la yujazif wa la yaqulu ilal haq. Ya, atau kalian mendapatkan informasi ya dari orang-orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Ya, yang tidak kelewatan batas. Ya, dapat infonya dari orang-orang yang mukmin yang bertakwa dari Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kelewatan batas dan dia tidak mengatakan kecuali itu benar. Kadang-kadang kita dapat informasi ini meskipun orang mukmin, kadang-kadang ada bumbunya. Lebihnya banyak. Ya, lebihnya banyak. Ya, lebihnya banyak biar sedap bumbunya, biar nikmat. Ibarat kata, tapi kalau kebanyakan bumbu enak juga, mual juga jadinya. Ya, kalau orang yang bertakwa, mukmin bertakwa dan dia tidak menyatakan kebenaran, tidak menyatakan kecuali kebenaran, nggak apa-apa diterima, nggak apa-apa diterima sebagai bukti. Kenapa? Ya, wadzalika li'anna husnudzan bil muslimin amrun lazimun. Kenapa? Karena husnudzon kita kepada orang muslim itu adalah perkara yang lazim, perkara yang wajib. Ya, la khaira minhuma. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya melebihi dua kebaikan tersebut. Apa? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hambanya Allah. Repot kita. Kalau berprasangka sama Allah mungkin agak mudah. Ya, Allah wujud. Ya, Allah wujud. Allah itu ada. Ya, Allah itu ada dalam jiwa kita, ada dalam hati kita. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita bisa merasakan Allah ada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dengan apa? Dengan adanya langit, dengan adanya penciptaan kita manusia, kupingnya dua, matanya dua, alisnya bentuknya seperti ini, hidungnya begini, ya, bibirnya dua, bibir atas, bibir bawah, dagunya ada, jidatnya ada, rambutnya ada. Kita melihat Allah dari ciptanya Allah. Kita melihat zatnya Allah nggak sanggup. Nabi Allah Musa aja terkapar, nggak sanggup, pingsan. Nah, kita manusia yang banyak lalai, banyak dosa, apalagi bukan pingsan, tiba-tiba langsung mati kalau melihat zatnya Allah. Belum siap. Makanya Allah kirim namanya para nabi itu utusan, delegasi, biar gak langsung interaksi dengan Allah. Kalau Allah berinteraksi dengan manusia, kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah dilihatkan wujud asli Allah Subhanahu wa taala, dan itu nikmat surga yang paling nikmat. Wa nadru wajhu rabbikal a'la. Nikmat surga yang paling nikmat adalah memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling luar biasa, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling istimewa. Itu diberikan kepada orang-orang khusus, orang-orang pilihan, orang-orang yang cinta dan sayang sama Allah dan Rasulnya. Ya, nah, makanya berprasangka baik kepada Allah itu bagus. Ya Allah, saya kerja dari pagi sampai malam, ya Allah, kaya-kaya, ya Allah, miskin terus 10 tahun udah ngojek gak kaya-kaya, ya Allah. Berprasangka baik aja sama Allah. Oh, belum waktunya kaya, mungkin dikasih kaya lalai, lupa sama Allah, gak mau ngaji. Mungkin dikasih kaya sama Allah, mungkin banyak maksiat, banyak dosa. Duitnya digunakan buat beli minuman keras, buat narkoba, buat selingkuh, buat ini, buat itu, dan lain sebagainya. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala, hikmah semuanya.
husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Nikmat yang luar biasa. Kalau husnudzon kepada hamba-hambanya Allah, ya husnudzon kepada teman kita. Ya, berprasangka baik kepada teman kita. Oh, teman kita alhamdulillah sehat badannya, mudah-mudahan sehat rezekinya, orang baik, orang luar biasa, orang jujur, orang hebat. Ya, berprasangka baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Jangan berprasangka buruk tuh. Begitu, jangan-jangan dia yang nyuri, jangan-jangan dia yang ambil, jangan-jangan dia yang memfitnah, jangan-jangan dia yang adu domba, begini begitu dan sebagainya. Awas. Itu tidak baik, nggak bagus, nggak baik, ya. Makanya dua hal yang paling baik di sisi Allah SWT, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Ya. Wa qad kathurat balaghatun nas ba'dhum ala ba'din wa amma tasahul fi dzalik. Dan banyak manusia yang kelewatan batas, sebagian satu dengan sebagian yang lain. Ya, banyak yang kelewatan batas dan memandang remeh hal tersebut. Memandang remeh husnudzon kepada Allah, memandang remeh husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Ya, qallatil mubalah, dan sedikit yang menggubrisnya, orang yang menghiraukannya sedikit, ya. Sedikit orang yang berhusnudzon kepada Allah, sedikit orang yang berhusnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Wartafatil amanah, amanah udah mulai diangkat oleh Allah SWT. Jarang orang yang memegang amanah sekarang. Ya, coba titipin duit 100 juta gitu. Duit 100 juta, anaknya mati, ya, bapaknya mati, ya. Dikasih amanat tetangganya megangin duit 100 juta. Ya. Tadi orang nggak ada semuanya, anaknya, nah, dia harus mencari ahli warisnya. Kalau nggak ada ahli warisnya, itu gimana itu? Boleh nggak digunakan? Oh, itu harus tanya sama ulama itu. Itu duit 100 juta itu nggak boleh pakai gitu aja. Ya, nah, terus gimana? Nggak bisa digunakan, nggak bisa dimanfaatkan, terus buat apaan? Ya harus disedekahkan atas nama orang yang sudah meninggal tersebut. Buat majelis, buat pondok pesantren, buat masjid, buat musola, buat sarana ibadah, semuanya. Harus tahu penggunaannya. Kenapa? Karena itu amanah. Warisnya kan kita pakai aja, nggak apa-apa. Udah mati semuanya, ahli warisnya juga ada, udah hak kita semuanya. Udah menjadi apa namanya? Kecuali yang sebelum meninggal, kalau anak saya meninggal atau gimana, itu duit buat lu, terserah buat lu, untuk yang beda lagi urusannya. Ya, kalau nggak ada ikrar seperti itu, ya tetap itu menjadi punyanya mayit, tetap menjadi punyanya si mayit. Kalau nggak ada ahli warisnya, ya. Makanya amanat sekarang ini bukan pada ahlinya, amanat sekarang ini banyak dihianati, amanat sekarang ini banyak dilupakan, banyak dilalaikan, susah amanat sekarang, ya, susah untuk dikerjakan amanat, ya. Ibarat kata, tolong pegangin handphone, jangan dibuka-buka amanat, ya. Ini saya titip duit 100 juta, pegang, tolong amanat, ya. Akhirnya apa? Bib, maaf, duitnya sisa 90 juta, Bib. Saya pakai 10 juta. Anak kan bilang sama lo, amanat. Banyak kadang-kadang yang kita sahul, mendampangkan, meremehkan. Ya, wasarul maskur indan nas wa man wafaqahum ala hawa anfusihim fa kana ghairu mustaqim lillah. Dan menjadi manusia, ya, banyak wasarul maskur, dan menjadi orang yang tahu diri di hadapan manusia, man wafaqahum, ya, yang sesuai dengan keinginan mereka, meskipun nggak mustaqim karena Allah, meskipun nggak lurus mengikuti jalan Allah. Itu banyak manusia yang, ya, mengikuti keinginan nafsunya doang, ya, banyak mengikuti keinginan hawa nafsunya doang, bukan menginginkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, itu perlu digarisbawahi. Wal mat'um indahum man khalafahum in kana abdan shalihan. Justru, ya, yang jelek itu, ya, orang yang tercela kadang-kadang menurut mereka itu yang nggak sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun itu orang soleh, meskipun itu orang baik, meskipun itu orang benar, ya, tapi karena nggak sesuai dengan maunya mereka, diberantas, dihabisin, disikat habis.
Kenapa? Nggak sesuai dengan kemauan saya. Udah tangkep-tangkepin, udah masuk penjara, udah sikat aja, udah habisin aja, udah bully aja. Kenapa? Nggak sesuai dengan keinginan mereka, nggak sesuai dengan kemauan mereka, nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, entah itu popularitas, entah itu jabatan, entah itu kekuasaan, entah apapun modelnya, sesuai keinginan mereka, mereka tidak mau sikat habis. Ini zaman akhir, zaman sekarang, nggak peduli orang soleh, ya, nggak ikut maunya mereka sikat, ya, padahal nggak benar, padahal nggak baik, ya. Ini yang terjadi zaman sekarang. Fatarahum yamdahuna man la yastahilal madah limuwafaqati iyahum wa suqutihi ala batilihim wa yadmuna man yukhalifahum wa yansahum fi dinihim, ya. Dan kalian lihat mereka orang-orang yang tidak baik, ya, yang tidak baik, yang dahulu mereka memuji man la yastahilul madah, yang tidak layak untuk dipuji. Tuh baru orang kaya. Kenapa? Karena keinginannya tercapai. Keinginannya, kemauannya yang sesuai dengan hawa nafsunya itu tercapai. Sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Wasukutihi ala batilhim, dan mereka diam atas kebatilan yang mereka terima. Justru mendukung mereka, seia sekata sama mereka, tetapi diam tatkala ngelihat kebatilan bersama mereka. Di zaman sekarang, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya, kalau kita teriak salah itu kita disingkat habis. Ya, kalau kita ikut sama mereka, udah kita benar lah, bagus. Good berarti. Di zaman sekarang, di zaman sekarang, terus sikap kita gimana? Ya udah, harus mengatakan yang benar itu benar. Kenapa? Kalau kau benar jawab. Seperti memegang bara api. Orang yang benar itu seperti memegang bara api. Siapa sih orang yang kuat memegang bara api? Namanya kuat. Sabar lagi. Sabar apapun tekanannya. Sabar apapun masalahnya. Sabar apapun problematikanya kehidupannya. Insya Allah banyak berkahnya. Insya Allah banyak baiknya. Insya Allah banyak bagusnya. Insya Allah banyak manfaatnya. Kalau seandainya mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ya. Sementara ya tercela, ya, tercela bagi mereka yang tercela, ya, bagi orang yang nggak sesuai dengan kemauan mereka atau melanggar mereka, perintahnya mereka, dan pakai penasihatin atas nama agama lagi, nggak terima mereka, nggak bakal terima. Lu nggak usah banyak bacot, lu nggak usah banyak bicara, udahlah ikut apa kita, dapat duit, enak, nyaman. Oh, kita nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Kalau begitu semuanya seluruh rakyat Indonesia hancur di negeri. Kenapa? Ngelihat kemungkaran, pada diam, pada nggak berani, pada takut di penjara, pada takut dibunuh, pada nggak mau ikut-ikutan dan sebagainya, cari amannya, cari selamatnya. Kalau semuanya begitu kacau. Harus ada yang berani, harus ada yang berikan, harus kita sebagai umat Islam. Seandainya kita tak kuat, kita takut atau gimana, seandainya ingkar dalam hati kita, ingkar dalam kita, wadalikat aful iman, dan itu selemah-lemahnya iman, ya, selemah-lemahnya iman. Hada halu aktar illa man asyarallah. Ini yang banyak terjadi, orang ikut-ikutan kebatilan, ikut kebatilan, kemaksiatan, ikut kemaksiatan, dosa ikut dosa, nggak benar ikut nggak benar. Ya, kita suarakan. Kadang-kadang repot kalau membangkang taruhannya jabatan, kalau membangkang atasan dimutasi, dipindahin. Padahal benar, padahal menyuarakan hak kebenaran. Ya resikonya emang begitu. Resikonya perjuangan, resikonya benar itu seperti itu. Makanya kebenaran itu harus tersusun. Kebenaran itu harus rapi, jangan sampai kalah sama kebatilan atau kedoliman. Kalau kalah sama kebatilan, kalah sama kebatilan, kalah sama kedoliman, jauh daripada rahmatnya Allah. Ya.
Wa wajib al-ihtiras wa tahaffud wal ihtiyat di jami' umur. Wajib bagi kita untuk berhati-hati, waspada, menjaga dari segala urusan dunia, urusan akhirah. Ya, lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih menjaga diri, ya, lebih menjaga diri, lebih berhati-hati, ya. Fa inna zaman maftun. Zaman sekarang ini penuh dengan fitnah, penuh dengan adu daya, adu domba, penuh dengan tipu daya. Awas, hati-hati. Zaman sekarang itu maftun, wa alu anil haq nakibun. Sedangkan penduduk di zaman itu mereka acuh tak acuh terhadap permasalahan dan problematika. Sabodo teuing, bodoh amat, mau jungkir balik, mau susah, mau nyungsep, mau gimana. Tidak peduli terhadap urusan muslim, tidak peduli terhadap kebenaran, tidak peduli kepada keislaman, tidak peduli kepada kehancuran dan kebinasaan. Jangan sampai generasi-generasi penerus kita tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Jangan sampai anak-anak cucu kita tidak mengerti Al-Quran, tidak paham Islam, tidak paham nabinya. Awas, hati-hati. Karena kita merasa sabodo teuing, bodoh amat, nggak tahu menau, cuek bebek jadinya. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man sya'allah minhum wa humul aqallun. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikehendaki oleh mereka semuanya. Yang Allah berkehendak kepada mereka semuanya, dan itu adalah orang-orang yang sedikit. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang sedikit, menjadi orang-orang yang sedikit, menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kita baca Fatihah, ya. Kita baca qasidah. Kita sholawat kepada Rasulullah SAW sambil bersedekah dengan niatan